Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Artika Mailina dari kelas 9A. Saya akan menjelaskan materi mengenai cerita pendek yang terdiri dari pengertian cerita pendek, struktur cerita pendek, unsur cerita pendek, serta langkah-langkah menulis cerita pendek. A. Pengertian cerita pendek. Menurut KBBI, cerpen berasal dari dua kata, yaitu cerita yang mengandung arti tuturan mengenai bagaimana suatu hal terjadi dan relatif pendek, tidak lebih dari 10.000 kata, yang memberikan sebuah kesan dominan serta memusatkan hanya pada satu tokoh saja dalam cerpen tersebut. Menurut pendapat H.B. Jazin, cerpen ialah sebuah cerita yang singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yakni perkenalan, pertikaian, serta penyelesaian. Cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal hidup tokoh yang mengalami peristiwa kehidupan yang penuh konflik. Cerpen merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya. Cerpen biasanya mempunyai kata yang kurang dari 10.000 kata atau kurang dari 10 halaman. Selain itu, cerpen hanya memberikan sebuah kesan tunggal yang demikian serta memusatkan diri pada salah satu tokoh dan hanya satu situasi saja. B. Menelaah struktur teks cerita pendek. 1. Abstrak, yaitu ringkasan atau inti cerita yang nantinya akan dikembangkan menjadi rangkaian cerita yang akan dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita. 2. Orientasi, yaitu penggambaran latar cerita, baik suasana, tempat, maupun waktu. 3. Komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. 4. Evaluasi. Evaluasi adalah penyelesaian-penyelesaian yang muncul setelah masalah mengalami klimaks. 5. Resolusi, yaitu solusi dari berbagai masalah yang dialami tokoh. 6. Koda. Koda adalah nilai-nilai yang bisa diambil dari sebuah teks cerpen. C. Unsur pembangun teks cerita pendek. 1. Unsur intrinsik cerpen. A. Tema. Tema adalah sebuah gagasan pokok yang mendasari jalan cerita sebuah cerpen. B. Alur atau plot. Alur merupakan urutan tahapan jalannya cerita, antara lain perkenalan, muncul konflik atau suatu permasalahan, peningkatan konflik, puncak konflik, klimaks, penurunan konflik, selesaian. C. Setting. Setting berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen. D. Tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang terlibat dalam cerpen. Dalam sebuah cerita, terdapat protagonis atau tokoh baik dan antagonis atau tokoh jahat, serta ada juga tokoh figuran atau tokoh pendukung. E. Penokohan. Penokohan yaitu pemberian sifat pada tokoh atau pelaku dalam cerita tersebut. Sifat yang telah diberikan dapat tercermin dalam pikiran, ucapan, dan pandangan tokoh terhadap suatu hal. F. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam memandang suatu peristiwa di dalam cerita. Sudut pandang ada 4, yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan sudut pandang orang ketiga pengamat. G. Amanat. Amanat merupakan sebuah pesan dari seorang penulis atau pengarang cerita kepada pembaca agar pembaca dapat bertindak atau melakukan sesuatu. 2. Unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik merupakan sebuah unsur
respect.